Halo sahabat Premier, gimana kabarnya? Aduh, kita lama banget nih nggak ketemuan. Maklumlah kondisi yang membuat kita seperti ini. Sahabat Premier, kali ini aku tuh mau memperkenalkan seseorang yang bisa dibilang nih partai-partai pelindung ibu hamil, karena beliau tuh yang ngejagain ibu hamil dari hamil sampai ngelahirin biar tetap sehat, tetap semangat dan melahirkan bayi-bayi yang oke untuk masa depan Indonesia. Kita perkenalkan dulu Dr. Bambang Fajar Nur Cahyono, SPOG ya dok ya? SPOG. Oke, dadah Pelindung dulu, ibu hamil. Pelindung ibu hamil dok. Silakan dadah dulu dok. Dadah ya. Kalau Selamat. ada partai ya dok ya, pelindung ibu hamil nih dok. Pelindung ibu hamil. Jadi Selamat menjadi ibu hamil dan selamat mau memberikan generasi penerus bangsa yang hebat. Keren, bikin partai baru kita dok. Iya. Dok, ini kita mau ngomongin soal anemia nih dok. Memang sih anemia itu kan harusnya udah nggak terjadi lah di masa modern ini ya dok. Benar. Secara informasi udah banyak, Yes. ekonomi kita juga udah bagus. Tapi suka masih ada ketemu nih dok anemia. Jadi sebenarnya anemia pada ibu hamil nih dok ya, khususnya tuh menurut dokter yang seperti apa sih dok anemia ibu hamil? Jadi kalau melihat angka dari Departemen Kesehatan, angka ibu hamil di seluruh Indonesia masih lumayan, 48,8%. Jadi hampir 50% loh. Masih anemi Masih dok? anemi. Oh, dengan kondisi yang bisa dibilang udah oke banget. Betul itu. Dengan catatan ya, kayak angka anemi kan biasanya kita ambil dari kadar hemoglobin yang ya tergantung kehamilannya berapa. Biasanya kalau trimester berapa gitu ya dok ya? Trimester pertama biasanya kurang dari 12 gram persen. Kalau yang trimester ketiga karena sudah terjadi hemodilusi, jadi udah ada pecah itunya dua ya, sel darah merahnya ya. Ini apa namanya, darah itu udah lebih encer, itu biasanya 11 gram persen. Oh, nah berarti yang dikatakan anemia itu kalau kurang dari 11 gram persen. Nah dok, akibatnya tuh dok yang paling bikin kita harus waspada tuh apa sih dok? Anemia pada ibu hamil ini akibat banyak yang bener-bener takut deh yang bikin kita harus waspada. Ya prematuritas. Oh, bayi kita jadi prematur ya dok ya? Terus BBLR. Berat bayinya walaupun umur kehamilannya cukup tapi kurang. Kecil, rendah. Terus apa lagi dok? Ya ibunya sendiri kan pucet, iya, bener. Gampang capek, terus tersengal-sengal nafasnya, terus ya lemes. Kenapa kok baru jalan sedikit udah lemes? Ternyata apa? Kita cek HB-nya rendah. Terus bisa pada waktu proses persalinan juga bisa terjadi perdarahan. Nah itu tuh yang paling kita waspadai ya dok. Itu yang kita takut. Jadi perdarahan itu ya dok ya. Walaupun normal ataupun operasi atau sesar segala macam, kita harus jaga minimal yang paling ideal ada 11 gram persen. 11 gram persen sebelum lahiran, baik itu normal maupun sesar ya dok ya. Nah untuk cegahnya nih dok, kan kita kan dengan kondisi sekarang yang udah serba modern, itu cara mencegahnya apa dok? Buat ibu-ibu hamil kan dia kan melewati fase anak, remaja, terus baru wanita usia subur. Itu gimana dok kalau menurut pendapat dokter? Jadi sebetulnya anemia itu ada 3 penyebab yang paling. 3 penyebab, oke. Yang paling satu karena memang intiknya yang nggak benar. Oh berarti makannya nggak bagus makanya, ya dok ya? Asupannya nggak benar. Asupan nggak benar itu bisa banyaknya, bisa jenisnya, bisa apakah benar yang dimakan itu, ya. Jadi itu. Yang kedua, memang ada penyakit, misalnya ada dari penyakit, misalnya penyerapannya nggak bagus, ya. Penyerapan zat besi yang nggak bagus, ya. Penyerapan lain-lain apa zat-zat yang lain nggak bagus juga bisa. Vitamin nggak bagus. Terus yang ketiga, dia punya penyakit yang darahnya itu gampang rusak. Ada juga yang kayak gitu ya. Hemolitik ya. Hemolisis. Berarti kalau saya sih bagus semua ya dok, penyerapan bagus, orang segede gini ya dok. HB-nya bagus. Makannya banyak. Malah kemungkinan gede kali ya, lebih besar daripada normal ya. Nah, jadi itu penyebabnya jadi bisa dari kita sendiri, bisa dari penyerapannya, atau memang ada penyakit yang di kita ya dok. Makanya mungkin pencegahannya juga beda-beda ya dok ya. Ya kita lihat apakah kita ceknya kan bisa juga kalau misalnya semuanya kita nggak punya penyakit bawaan, tidak punya talasemia atau tidak punya penyakit segala macam yang
menyebabkan penyerapan nggak bagus. Kita mungkin aja karena kita salah makannya, intiknya nggak benar. Iya, diet itu loh dok, kan ada diet nggak makan sayur, ada diet nggak makan apa tuh gimana tuh dok? Nggak boleh juga Nah berarti ya, dok? sebetulnya kan hemoglobin itu kalau kita cukup makanan, cukup jenisnya bagus, misalnya hemoglobin kan ada dari bahan yang hem, dan yang non hem. Bedanya apa? Kalau yang hem itu lebih mudah dicernakan oleh badan kita, tubuh kita. Tapi kalau yang non hem itu agak lebih susah. Ya, walaupun bisa, tapi daripada tidak ada ya nggak apa-apa. Nah, hem itu apa dok? Yang hem itu biasanya yang dari hewani. Hewani, Daging, protein ya dok. protein ya. hewani. Oke. Kalau yang Daging, telur, ikan. pokoknya hewan lah gitu ya itu dok ya. sama aja seperti kita. Kita kadang-kadang orang Indonesia itu kan terlalu banyak makan apa? Nasi saya makan. Karbohidrat. Nah itu yang salah. Makan nasi sama bareng lontong, terus bareng mie goreng. Iya. Jadi karbonya kebanyakan. Terutama ya, buat ibu hamil ya, ibu hamil itu. Jadi protein harus banyak. Protein ya dok ya. Kenapa orang bule nggak makan nasi tapi keren-keren, Iya, gede-gede? karena banyak protein. Sekali makan daging Dia bisa 200 gram, ya bayangin gitu. 200 gram. Itu juga ada kaitannya, terutama pada ibu-ibu hamil itu kita lihat begitu hamil dia itu memerlukan protein untuk supaya si anaknya bagus. Iya benar-benar dok. Jadi supaya perkembangannya 1000 hari kehidupan itu yang yang harus kita jaga benar-benar dari mulai hamil. Apa 1000 hari kehidupan nanti kita Bicarakan bicara lagi. sahut. Kita bicara dulu tentang ini aja lah yang anemia aja karena Iya, kan banyak yang nggak tahu kan apa betul. anemia. Tahu Ada tapi nggak orang yang tahu. maaf kaya ya dok, di anemi bisa jadi 3 faktor yang tadi Salah ya dok ya, satu. salah satu yang kesalahannya. Nah berhubungan dengan ibu hamil nih ya sahabat Premier, cek labnya nih dok, kalau misalnya diketahui seorang ibu hamil, cek laboratoriumnya itu di kapan aja tuh dok, biar untuk supaya mencegah atau bisa mengetahui anemia sedini mungkin. Gimana tuh dok? Ya paling tidak kita dari awal kehamilan kita harus tahu. Betul. Kita harus tahu apakah kita ada HB-nya bagaimana, bagaimana ferritinnya, bagaimana zat besi di dalam tubuh kita, bagaimana jumlah retikulosit, bagaimana kan retikulosit itu sel muda, sel merah muda ya, yang nanti akan jadi hemoglobin. Jadi itu harus bagus. Ferritinnya, bagaimana penyerapan zat besi kita, yaitu biasanya untuk hal itu laboratorium sudah tahu. Dia kalau kita periksa darah lengkap, selain HB ada beberapa turunannya. Bilangnya sel darah gitu ya, hitung jenis. Bisa hitung jenis, bisa bagaimana MCV-nya, bagaimana ferritinnya. Itu di trimester berapa tuh dok? Ya kalau bagus, yang paling bagus ya trimester pertama kita harus tahu. Semuanya dicek. Udah tahu, terus nanti trimester kedua kita ngelihat masih ada waktu. Sampai trimester ketiga. Nah, trimester ketiga berpengaruh pada waktu dia persalinan. Jadi emang benar-benar kita melindunginya dari awal kehamilan sampai nanti dia lahir. Karena dari awal kehamilan kalau kita nggak tahu, iya benar. Anak ini dibesarkan dengan anemi, pasti ada sesuatu yang kurang. Iya benar-benar dok. Nah itu kalau misalnya sadar setelah trimester kedua atau tiga, udah terlambat ya dok. Iya oke. Udah nggak bisa diperbaiki lagi betul. Damage dari organ-organ di anak itu. Makanya dokter jadi pelindung ibu hamil ya. Jadi sahabat Premier nggak usah khawatir deh. Jadi ke rumah sakit Premier Bintaro kalau hamil periksa ke dokter Bambang dok. Itunya kapan? Prakteknya hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Hari jamnya? Senin, Selasa pagi jam 10-an udah jam mulai. 10. Rabu, Jumat sore ya. Yang penting ibu-ibu kurangi minum apa dok? Kopi dan teh. Itu salah satunya ya dok. Iya pagi-pagi boleh minum kopi, tapi ya jangan terlalu banyak ya. Boleh minum kopi, tapi jangan terlalu banyak dan kalau makan jangan langsung minum kopi. Iya, minum air putih. Iya, makan itu setelah makan kan kita makan daging segala macam yang secara
zat besinya kita makan ada banyak, tapi begitu kita langsung setelah makan minum kopi langsung hirup. susah langsung penyerapannya. Minum kopinya kira-kira 1 jam kemudian. Setelah jadi ada jeda, aturannya, ada jeda. Ya. Jadi sahabat Premier tuh boleh minum kopi, minum teh, tapi dijedain dari waktu makan. Perhatikan intake-nya Dok ya. Intake-nya, makanya protein harus tinggi, dan terutama kita juga harus happy Dok kalau ibu hamil ya. Happy dan tidur juga berpengaruh. Tidur cukup. Waduh, ini dan olahraga juga cukup. Karena apa? Olahraga itu akan merangsang otak bahwa olahraga itu memerlukan oksigen yang banyak. Oksigen banyak didapat dari apa? Dari hemoglobin. Hemoglobin yang mengantarkan oksigen dari paru-paru ke otak segala macam. Otak memberi sinyal bahwa, gua kekurangan oksigen ini. Jadi merangsang terjadinya pembentukan hemoglobin. Waduh, Dok, ini keren banget ya Dok. Jadi ini sahabat Premier ya, pokoknya jangan sampai kita nggak aware atau nggak perhatian soal ini. Tanyain sama Dokter Bambang. Dok, makasih banyak ya Dok obrolan. Sama-sama. Semoga Dokter selalu sehat sebagai pelindung ibu hamil. Beliau juga harus sehat juga kan ya, sahabat Premier. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi sahabat Premier. Di masa yang akan datang. Dah.